Assalamualaikum. Kadang break. Assalamualaikum. Udah sampai di lokasi, rakitnya merapat. Kita pergi langsung ke arah ke Candi Cangkuang aja ya. Setelah itu baru Kampung Pulo. Ini perjalanannya itu melewati tempat kayak berjualan gitu, warung-warung yang menjual makanan. Nah, ini menjual-jual makanan, terus ada cenderamata juga, menjual cenderamata. Ini kawasan Candi Cangkuang nih candi Hindu yang berada di Jawa Barat ya. Candi Hindu yang berada di Jawa Barat. Candi ini peninggalan bersejarah agama Hindu dari abad ke-17 ya. Letaknya itu di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini dinamakan Desa Cangkuang katanya karena di sana banyak tanaman pohon cangkuang ya di daerah tersebut. Candi ini merupakan candi yang pertama kali ditemukan di tanah Sunda dan candi Hindu satu-satunya di tanah Sunda. Sebenarnya itu belum jelas apakah candi ini bagian dari peninggalan sebuah kerajaan atau bukan. Tapi beredar ya info bahwa Candi Cangkuang itu peninggalan kerajaan Sunda pertama, yaitu Kerajaan Galuh. Candi ini ditemukan pertama kali itu berdasarkan catatan peneliti Belanda ya. Tertera ada batu-batuan, ada temuan batu-batuan dan patung serta makam kuno. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1966 diadakan penelitian lagi. Selanjutnya bangunan ini, situs ini direkonstruksi di Pugar. Candi ini diduga didirikan pada abad ke-8. Sebelum ditemukannya runtuhan candi tersebut, ditemukan dulu sebuah arca Dewa Siwa di Cangkuang. Arca tersebut menggambarkan Dewa Siwa sedang mengendarai nandi atau semacam sapi. Arca Siwa itu dewa dalam agama Hindu, menunjukkan bahwa pembangunan candi untuk tempat pemujaan masyarakat yang beragama Hindu. Arca Dewa Siwa diletakkan di dalam candi hingga sekarang. Pengunjung wisatawan itu tidak bisa masuk dan memegang arca karena terhalang kan pintu besi ya. Candi Cangkuang ini tidak besar. Di lokasi ini banyak cerita yang berbau mistis ya. Kabarnya itu dulu bahkan sekarang juga ada yang suka melempar koin karena kena kaki arca Dewa Siwa ke pangkuan arca tersebut, kaki yang dilipat tersebut ya, maka keinginannya itu bisa terkabul. Candi Cangkuang ini merupakan tujuan wisata yang sangat menarik ya, ditambah dengan ada makam leluhur Mbah Dalem Arif Muhammad. Semula dia adalah Senopati Kesultanan Mataram Islam ya, yang di Yogyakarta yang ditugaskan mengusir company ya, VOC ya, di Batavia pada abad ke-17. Namun mengalami kekalahan, kalah melawan Belanda, malu untuk pulang ya, malu terhadap Sultan Agung. Kemudian ya menyingkir ke pedalaman tanah Sunda ya, di Desa Cangkuang ini menyebarkan agama Islam. Sebelumnya masyarakat setempat itu kemungkinan ya memeluk agama Hindu.
Nah, ini candinya, Candi Cangkuang. Oh iya, tadi kita juga melewati makam leluhur di Desa Cangkuang nih ya, Mbah Dalem Arif Muhammad, pemuka dan penyebar agama Islam ya, khususnya di daerah di sini. Memang benar ya, walaupun dia bentuk candi ini cangkuang tidak besar ya, tapi memang sangat menarik sekali. Bangunan ini memang sisa ya, hanya 40% ya, tapi sudah diperbaiki lagi gitu kan. Seperti ini jadinya, dan merupakan salah satu peninggalan bersejarah ya bagi kita gitu. Kita sangat bersyukur masih bisa melihat ini ya di tanah candi ini ya, candi dari Hindu ini di tanah Sunda di Jawa Barat ini. Nanti setelah dari Candi Cangkuang kita akan melihat lebih jelas makam dari leluhur Desa Cangkuang ya, Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini di dekat lokasinya, tadi kita ada lewat kan makam tersebut. Nah, ini dia, kita menuju makamnya nih, ada di dekat candi. Tapi sebelumnya kita akan naik ke atas candi ya, melihat ke dalam ruangan di atas candi, di candi tersebut ya, karena kan dipagar ya, candinya dipagar, di atasnya tuh dipagar, dan patung dewa Siwa kepercayaan agama Hindu tuh ada di dalamnya. Jadi kita tidak bisa masuk karena ruangannya kan gelap. Coba kita akan coba naik ke atas dan melihat sebenarnya di atas tuh ada apa ya. Assalamualaikum. Kadang break. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang tempat ini masih berbau mistis ya, saya merasakannya. Nah, ini kita mau melihat makam dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Di sini banyak orang ya, banyak yang mengunjungi gitu ya. Tapi sepertinya tidak ada yang masuk ke dalam gitu ya. Tidak ada yang masuk ke dalam makam.
Ada banyak yang berdoa tapi hanya di luar saja gitu yang saya lihat gitu, tidak masuk ke dalam. Ini ya, kami menunggu agar tidak terlalu ramai dulu ya. Nah, ini makamnya. Tadi kita dari sebelah sana ya, mengelilingin lewati candi, kita ke makam ini nih, makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Ya seperti ini ya, dari pagar ininya, dari pagar di depannya ini ya. Ada beberapa aturan ya, larangan, aturan yang tidak boleh di Kampung Pulo tuh ya, tidak boleh mendirikan atau menambah bangunan selain 7 bangunan yang ada itu ya, sejak dulu tuh ya, berdasarkan info yang kami dapat gitu ya, bahwa Mbah Dalem Arif Muhammad ini mempunyai 7 orang anak, 1 putra dan 6 putri. Jadi mendirikan 7 bangunan, 6 bangunan rumah dan 1 bangunan masjid, musola atau masjid ya, coba nanti kita lihat ya. Nah, ini komplek rumah adat Kampung Pulo ya. Kita masuk ke dalam. Kita akan melihat 7 bangunan tersebut. Konon pada saat arak-arakan anak laki-laki dari Mbah Dalem Arif Muhammad yang disunat, diadakan pesta besar, termasuk ada arak-arakan sisingaan diiringi musik gamelan menggunakan gong yang besar. Mendadak ada angin badai yang menyebabkan anak tersebut terjatuh dari tandu lalu meninggal. Nah, ini dia bangunan-bangunan. Rumah-rumahnya ini ada 6 ya. Rumahnya ada 6 rumah. Mungkin juga dikarenakan ini sambil kita lihat, sambil kita bercerita ya, mungkin disebabkan karena anaknya meninggal tuh, pada saat itu menggunakan gong besar ya, ada suara gong besar, makanya dilarang tuh untuk, jadi tidak boleh menabuh gong besar. Aturan, salah satu aturannya di sini. 5 rumah. Memang benar adanya di sini cuma ada 7 bangunan ya. Aturan lain di Kampung Pulo ini selain tidak boleh menambah jumlah bangunan selain 7 bangunan, dan tidak boleh menabuh gong besar, juga tidak boleh memelihara hewan berkaki 4. 6 rumah. 6 rumah. Ini kita sudah arah kembali ya, sampai meneruskan cerita yang tadi. Tidak boleh memelihara hewan berkaki 4 itu karena mata pencarian masyarakat di kampung ini tuh bertani dan berkebun.
takut hewan tuh merusak sawah dan kebun mereka. Dan juga dikhawatirkan hewan-hewan itu akan mengotori makam-makam di daerah tersebut, di kampung pulau tersebut ya. Aturan lain lagi, tidak boleh berziarah pada malam Rabu dan hari Rabu. Pada masa tersebut, bagi yang beragama Hindu, pada hari malam Rabu atau hari Rabu tersebut adalah hari yang terbaik untuk menyembah patung dewa Hindu ya. Para penganut Hindu tersebut tinggal sekitar candi. Jadi ini termasuk ya toleransi agama yang baik ya pada masa itu ya, saling menghormati agama yang berbeda. Tempat ini merupakan tempat wisata yang menarik ya bagi wisatawan ya, wajib datang ke sini ya, melihat pemandangan dari situ Cangkuang dan pemandangan Gunung Guntur dari jauh ya, bisa naik rakit, bisa lihat Candi Cangkuang dan juga makam-makam luhur dan museumnya juga yang tadi kita nggak sempat ke museumnya ya. Ya ini kita lagi berbalik untuk kembali, dan kembali juga nggak bisa sembarangan rakit, harus naik ke rakit nomor yang sama pada saat kita berangkat. Tapi kami baru dapat kabar bahwa kami dioper gitu ke rakit yang lain gitu. Ya dioper ke rakit lain karena mungkin ya rakit tersebut tidak berjalan lagi, jadi dioper ke temannya. Nah ini kami dalam perjalanan kembali, naik rakit kembali, menyeberang kembali, lagi menunggu naik ke rakit yang mana ini. Nah ini kami turun ya ke rakit ini, turun ke rakit ini, naik ke rakit yang dioper ke rakit ini. Ya bagus, memang menarik lah wisata di daerah ini. Ini kita naik rakit kembali untuk balik ya. Tidak terlalu ramai ya karena kan kita ke Cangkuang ini, ke situ Cangkuang ini setelah Lebaran ya, setelah hari raya, lewat hari raya. Sebelumnya kalau hari raya itu ramai banget. Kita seminggu setelah hari raya itu, jadi ya beberapa hari setelah hari raya jadi agak sepi, sudah tidak ramai lagi. Ini kasihan juga ya bagi yang rakit ini, yang bawa rakit ini ya, kayak capek banget tuh, dan tuh harus terlatih ya membawa banyak orang gini di atas rakit. Kalau bagi yang takut ya pasti takut ya naik rakit di atas air gitu kan. Tapi kalau bagi yang sudah terbiasa, apalagi penduduk di sini, tentu tidak takut lagi. Apalagi penduduk yang tinggal daerah sekitar situ Cangkuang ataupun situ yang lain gitu, tentu tidak takut. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terhibur mampir di channel ini. Bye para sahabat.